Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan mengenai hasil proyek akhir kami dengan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Di sini pada proyek akhir ini kami membuat rancangan sistem manajemen pelayanan informasi pada perusahaan PO Haryanto. Untuk sistem yang pertama yaitu adalah sistem akun pengguna, dan sistem ini akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Mas Ahmad Fauzi. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Mas Julian atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi Sadik dengan NIM 2019-041024. Di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait sistem akun pengguna. Dalam sistem akun pengguna, di sini ada menu login dan juga daftar. Jadi bagi teman-teman yang sudah memilih akun langsung saja login, dan juga yang belum mempunyai akun silakan klik daftar. Nah, ketika sudah menekan daftar akan muncul di sini nama, telepon, email, dan password. Jadi teman-teman diharapkan untuk melengkapi nama, nomor telepon, email, dan password. Ketika sudah lengkap, teman-teman silakan untuk menekan tombol yaitu daftar. Nah, setelah itu silakan untuk login, memasukkan email dan password. Ketika sudah memasukkan email dan password, terus tekan login. Nah, terus di sini masuk ke menu akun. Oke, dalam menu akun di sini terdapat ada 5 sistem, yaitu akun, tiket, paket, CS, dan rating. Di sini saya akan menjelaskan pada menu akun. Sebelum bisa mengakses sistem-sistem yang lain, di sini teman-teman diharapkan untuk melengkapi dulu data-data diri yang belum lengkap seperti jenis kelamin, tanggal lahir, alamat lengkap, kartu identitas. Setelah semuanya lengkap, teman-teman bisa mengakses sistem-sistem pembayaran yang lain. Dan juga bagi teman-teman bisa mengaktifkan akun premium, yaitu melalui agen terdekat. Mungkin kiranya itu saja yang bisa saya jelaskan terkait akun. Saya kembalikan lagi kepada Mas Julian. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Ahmad Fauzi telah menjelaskan mengenai sistem akun pengguna. Kemudian untuk sistem yang selanjutnya ada sistem tiket yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Mbak Aufa Atrilia Rahma. Untuk tempat dan waktu saya persilakan. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sistem tiket yang ada di PO Haryanto. Di sini ada tampilan pembelian tiket dan status pemesanan. Ketika ingin membeli tiket, di sini ada kota asal. Silakan pilih kota asalnya. Ada kota tujuan. Kelas armada ada 3, yaitu ekonomi, eksekutif, dan royal. Tanggal keberangkatan, jumlah kursi yang Anda inginkan. Setelah itu Anda bisa cek tarifnya. Di sini ada kota asal, kota tujuan, kelas armada, tanggal keberangkatan, waktu keberangkatan, jumlah kursi, dan tarifnya. Ketika sudah sesuai dengan yang Anda inginkan, Anda bisa langsung pesan. Di sini ada pilihan pembayaran melalui e-wallet, yaitu ada Dana, GoPay, OVO, dan bisa di Indomaret, Alfamart, dan bisa tunai. Ketika sudah memilih pembayarannya, Anda bisa melanjutkan, dan di sini ada kode pembayarannya. Ketika sudah melakukan pembayaran, Anda bisa konfirmasi pembayaran, dan secara otomatis sistem akan mendeteksinya, dan Anda bisa melihat status pemesanan Anda. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Aufa Atrilia Rahma atas penjelasannya mengenai sistem tiket. Kemudian sistem selanjutnya yang akan dijelaskan yaitu adalah sistem paket. Sistem paket ini akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Mbak Ermadi Aristiani. Untuk tempat dan waktu saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Terima kasih kepada moderator. Di sini saya Armadia Estiani, ini 202 104 10258. Nah, di sini saya akan menjelaskan sistem paket pengiriman. Dan dalam sistem paket pengiriman itu ada dua jenis fitur. Yang pertama itu adalah cek tarif. Nah, fungsinya cek tarif itu sendiri adalah untuk mengecek berapa cek dalam tarif pengiriman paket tersebut. Nah, dalam cek tarif tersebut, ketika ingin mengecek tarif itu kita harus memasukkan agen asal, tujuan, jenis paket, berat, panjang, lebar, dan tinggi, dan barulah kita bisa mengecek berapa sih tarif paket dalam pengiriman tersebut. Ini, nah kita bisa tuh langsung muncul berapa harganya begitu. Nah, selanjutnya itu ada tracking. Tracking sendiri itu adalah fungsinya untuk mengecek keberadaan lokasi paket kita tuh udah sampai mana begitu. Nah, dalam tracking ini kita tuh harus masukkan nomor paket atau resi. Nah, kita setelah mengisi nomor paket, nah kita udah tuh bisa muncul keberadaan paket kita tuh sampai mana gitu. Dan dalam ini pencarian lokasi itu juga ada estimasi pada tanggalnya tuh sampainya kapan, tiba paketnya tuh sampainya kapan gitu. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Ermadea Ristiani atas penjelasannya mengenai sistem paket pengiriman. Untuk sistem yang selanjutnya adalah sistem customer service, dan sistem ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Muhammad Iksan Maulana. Untuk tempat dan waktu saya persilakan. Terima kasih kepada Mas Julian yang sebagai moderator. Perkenalkan, di sini saya Muhammad Iksan Maulana dengan NIM 2021041025. Di sini saya ingin menjelaskan tentang sistem customer service. Di sistem customer service terdapat dua fitur. Yang pertama kontak kami, yang kedua FAQ. Oke, baik. Di sini saya ingin menjelaskan yang pertama tentang FAQ. Nah, di dalam FAQ sendiri ini terdapat beberapa pertanyaan yang sering digunakan oleh pengguna. Jika customer mempunyai pertanyaan lain, bisa menggunakan fitur satunya, yaitu tentang kontak kami. Nah, di dalam kontak kami ini terdapat 3 pilihan. Yang pertama, jika customer mau bertanya, bisa langsung datang ke kantor kami, yaitu di head office di Jalan Lingkar Hembal Kulon, Kecamatan Jati, Kudus. Yang kedua, hotline dengan nomor 0291441888. Yang ketiga, melalui emailnya poharyanto@gmail.com. Oke, sekian dari materi sistem customer service. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mas Muhammad Iksan Maulana atas penjelasannya mengenai sistem customer service. Untuk sistem selanjutnya adalah sistem rating, yang dimana sistem ini akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Mas Ilham Lutfi Riyandi. Untuk tempat dan waktu saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktu dan tempatnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem rating. Yaitu rating merupakan bagian dari penilaian pelanggan terhadap kinerja yang dilakukan oleh karyawan. Fungsi dari rating ini yaitu untuk mengidentifikasi, mengobservasi, mengukur, mendata, serta melihat kekurangan dan kekuatan dari karyawan dalam melakukan pekerjaan. Nah, di sini saya mengambil contoh 5 perjalanan seorang pelanggan, dan di sini pelanggan baru mengisi 2 rating, yaitu yang pertama dan yang kedua, baru mengisi 2 rating perjalanan. Nah, ketika kita ingin mengisi rating yang ketiga ini, kita bisa masuk ke menu berikan ulasan. Nah, di sini kita bisa memberikan rating terhadap driver atas kinerjanya. Misalkan kita mau ngasih bintang 1, 2, 3, 4, 5, dan keterangan bintang 1, 2, 3 ini muncul secara otomatis di sini.
Nah, apabila ada saran atau kritik tambahan bisa dimasukkan terhadap kolom komentar yang ada di bawah sini. Lalu kita klik submit. Nah, rating yang tersebut kita sudah dimasukkan atau saran yang sudah dimasukkan maka akan muncul secara otomatis di riwayat pemesanan. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan mengenai sistem rating dan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mas Ilham Lutfiriandi atas penjelasannya mengenai sistem rating. Kemudian untuk sistem yang selanjutnya adalah sistem akun driver. Nah, di sini kita akan login sebagai driver. Pada tampilan pertama, driver diminta untuk memasukkan nomor induk dan password yang telah didaftarkan. Kemudian login dan tampil di menu utama sistem akun driver. Sistem akun driver ini memiliki fungsi yaitu untuk berbagi informasi dari perusahaan kepada driver dan juga untuk mempermudah driver dalam menerima informasi dari perusahaan. Yang pertama, di sini ada fitur akun, di mana fitur ini memberikan data diri driver itu. Kemudian untuk fitur selanjutnya ada fitur jadwal, di mana di sini adalah jadwal driver dalam melakukan perjalanan. Di mana di sini contoh ada salah satu perjalanan yang akan dilakukan oleh driver, di mana dari kota asalnya Yogyakarta, kota tujuan Solo, nomor kendaraan, waktu keberangkatan, tanggal keberangkatan, dan juga di sini ada kode perjalanan driver tersebut. Selain fitur jadwal, di sini ada fitur gaji, di mana di sini menampilkan gaji driver setiap bulannya dengan jumlahnya, dan di sini ada status gaji tersebut, di mana di sini contohnya gaji tersebut telah dibayarkan. Namun bila ada gaji yang belum dibayarkan, driver dapat memilih pembayaran melalui dua sistem, yaitu ada melalui pembayaran tunai dan juga melalui transfer rekening bank. Di sini jika driver memilih untuk melakukan pembayaran gaji melalui tunai, driver akan menerima kode konfirmasi, dan kode konfirmasi ini harus dikonfirmasikan lagi ke agen terdekat untuk menerima gaji secara tunai. Kemudian jika driver memilih metode pembayaran rekening bank, di sini driver harus memasukkan nomor rekening penerima, dan jika setelah disubmit, maka sistem akan otomatis melakukan pembayaran ke rekening yang dituju. Untuk status gaji akan otomatis terupdate setelah pembayaran dilakukan. Kemudian untuk untuk fitur yang keempat, yaitu ada fitur customer service, di mana di sini ada kontak customer service perusahaan yang bisa langsung diakses oleh driver. Di sini ada info mengenai head office, info mengenai hotline, dan juga info mengenai email. Kemudian untuk fitur yang terakhir pada akun driver ada fitur rating, di mana di sini hanya menampilkan status rating driver tersebut. Sistem ini berkaitan dengan sistem rating yang ada pada akun pengguna, di mana jika pengguna telah melakukan penilaian terhadap kinerja driver, maka status akan otomatis langsung terhubung ke sistem akun driver. Di sini saya ambil contoh, driver ini memiliki penilaian baik sekali, di mana bintangnya terisi penuh. Mungkin sekian penjelasan untuk mengenai sistem akun driver, dan juga sekian penjelasan dari sistem informasi pelayanan dari perusahaan PO Arianto. Untuk lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.